Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas materi tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, mari kita bangkit berdiri dengan sikap sempurna untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Baiklah anak-anakku, silakan duduk kembali. Ayo anak-anakku yang tersayang, tolong persiapkan buku dan alat tulismu untuk mencatat materi berikut ini. Materi yang akan kita bahas hari ini dengan muatan pelajaran yang pertama, ilmu pengetahuan alam atau IPA, KD 3.1 dan 4.1. Yang kedua, seni budaya dan prakarya atau SBDP, KD 3.1 dan 4.1. Yang ketiga, bahasa Indonesia, KD 3.1 dan 4.1, serta ilmu pengetahuan sosial atau IPS, KD 3.1 dan 4.1. Muatan pelajaran yang pertama, ilmu pengetahuan alam atau IPA. Tulang sebagai alat gerak manusia. Fungsi tulang. Yang pertama, menopang tubuh. Yang kedua, memberi bentuk tubuh. Dan yang ketiga, tempat meletakkannya otot-otot. Tulang dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Tulang berdasarkan bentuknya dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, tulang pipi. Contoh tulang pipi yaitu tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Tulang yang kedua berdasarkan bentuknya yaitu tulang pipa. Tulang pipa contohnya yaitu tulang paha dan tulang lengan. Jenis tulang yang kedua yaitu berdasarkan zat penyusunnya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama tulang rawan. Contoh tulang rawan yaitu tulang telinga. Yang kedua, berdasarkan zat penyusunnya, tulang yang kedua adalah tulang keras. Contoh tulang keras yaitu tulang tengkorak. Perhatikan rangka anggota gerak berikut ini. Yang pertama gambar rangka anggota gerak atas. Di dalamnya terdapat tulang lengan atas,
tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang pergelangan tangan, dan tulang pengupil. Gambar berikutnya adalah rangka anggota gerak bawah. Di dalamnya terdapat tulang panggul, tulang paha, tulang betis, tulang telapak kaki, tulang jari kaki, tulang tempurung kaki, tulang kering, dan tulang pergelangan kaki. Muatan pelajaran berikutnya yaitu Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP. Gambar cerita pada cover. Cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman depan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, memiliki jenis huruf pada judul yang menarik. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, terdapat gambar yang menarik dan sesuai dengan isi. Yang keenam, terdapat sinopsis isi buku pada cover bagian belakang. Dan yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Perhatikan contoh cover berikut. Pada punggung buku terdapat identitas buku. Pada cover bagian depan terdapat nama penulis. Pada cover bagian depan terdapat kalimat penjelas judul. Pada cover bagian depan terdapat judul buku. Terdapat juga gambar cover yang menarik pada cover bagian depan. Pada cover bagian belakang terdapat identitas penerbit. Pada cover bagian belakang terdapat nama penerbit. Cover bagian belakang, punggung cover, dan cover bagian depan. Muatan pelajaran berikutnya yaitu muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menemukan ide pokok dalam teks lisan. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang atau hasil percakapan. Misalnya, percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh guru. Cara menentukan ide pokok pada teks lisan. Yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Muatan pelajaran berikutnya yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Terdapat dua macam peta, yaitu yang pertama, peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Yang kedua, peta khusus. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus
dari suatu daerah. Demikian pembahasan materi kita hari ini. Thank you for watching this video. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kita akan ketemu dengan Ibu di video-video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan harus selalu mematuhi protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.